Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Pascawati. Saya salah satu dosen pengajar di Prodi Pendidikan Profesi Bidan, Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa melalui proses, delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kebidanan yang harus ditempuh oleh mahasiswa kebidanan, di mana mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan remaja dan pranikah dengan memperhatikan aspek-aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan, serta hasil evidence-based yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya promotif, preventif, dan deteksi dini komplikasi. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 4 di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dengan bobot 3 SKS. Selama 2 tahun akademik berturut-turut, saya mendapat kepercayaan untuk menjadi dosen koordinator pada mata kuliah ini. Dan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya yaitu Magister Kebidanan. Pada mata kuliah ini, saya mengajar bersama tim teaching sebanyak 5 dosen. Capaian pembelajaran prodi diuraikan dalam beberapa parameter yang disesuaikan dengan deskripsi mata kuliah, diantaranya 2 parameter sikap, 2 parameter pengetahuan, 2 parameter keterampilan umum, dan 4 parameter keterampilan khusus. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai capaian pembelajaran mata kuliah yang disesuaikan dengan level KKNI Sarjana Terapan, yaitu level 6, mulai dari menerapkan, mengonsepkan, mendeteksi, mengaplikasikan, menganalisis, serta merancang. Selanjutnya, dirumuskan ke dalam setiap materi pembelajaran di setiap pertemuan. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar remaja dan kesehatan reproduksi remaja, pertumbuhan dan perkembangan kesehatan remaja, permasalahan kesehatan reproduksi remaja, seksualitas remaja, perilaku seksual beresiko remaja, konselor sebaya, serta asuhan kebidanan remaja dan pranikah yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, serta asuhan berupa konseling dan edukasi sesuai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini difokuskan pada student-centered learning. Student-centered learning memungkinkan siswa belajar lebih aktif, mandiri, dan menerapkan, serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Selain itu, untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa, proses pembelajaran melalui platform Zoom Meeting, diskusi, dan pembelajaran praktik di laboratorium. Pada pembelajaran teori di kelas, dilakukan dengan kuliah interaktif, seminar, small group discussion, dan cooperative learning. Serta metode pembelajaran di praktik yang dilaksanakan di kelas dan di laboratorium kebidanan dengan metode studi kasus, role play, simulasi, demonstrasi, dan project based learning. Beberapa topik pada mata kuliah ini selain dari literatur yang sudah baku juga terintegrasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Salah satu contoh penelitiannya adalah efektivitas rebusan sirih merah terhadap leukore pada remaja putri. Penerapannya berupa edukasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja serta pembuatan media edukasi berdasarkan referensi jurnal tersebut. Selain itu juga hasil pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan mengenai edukasi pencegahan keputihan pada remaja yang terintegrasi pada topik konseling masalah kesehatan reproduksi remaja. Penerapan ini sangat bermanfaat bagi saya dalam mentransformasikan ilmu sehingga mahasiswa mampu melakukan screening dan edukasi dalam memberikan asuhan. Bahan ajar yang telah disusun untuk mendukung proses pembelajaran teori dan praktik pada mata kuliah ini yaitu modul praktikum asuhan kebidanan remaja dan pranikah
daftar tilik beberapa kompetensi, dan rubrik penilaian teori dan praktikum. Selanjutnya, penguasaan kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian teori dan penilaian praktik. Penilaian teori sebesar 25% meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan. Sedangkan penilaian praktik sebesar 80% meliputi ujian praktik, nilai praktik harian, dan laporan praktik. Pada setiap pertemuan, sebanyak 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS, setiap CPMK disesuaikan dengan materi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ditentukan juga metode dan asesmen ke dalam setiap pertemuan. Berikut contoh tugas teori yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu contoh adalah makalah seminar tentang salah satu topik pada pertemuan. Makalah ini dibuat oleh mahasiswa, kemudian diberikan feedback oleh dosen, kemudian dilakukan seminar dan diskusi di kelas. Contoh lain adalah hasil dari analisis kasus, ini juga ditentukan topiknya, kemudian dilakukan feedback oleh dosen, kemudian didiskusikan oleh mahasiswa. Selanjutnya, salah satu contoh dari tugas praktik yaitu leaflet, poster, dan lembar balik. Media edukasi ini tentunya akan sangat bermanfaat pada mahasiswa ketika mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan remaja dan pranikah pada masyarakat atau pada remaja khususnya pada saat mereka praktik di lahan praktik atau di komunitas. Berikut contoh pembelajaran praktik di laboratorium. Metodenya berupa dosen memberikan simulasi dan demonstrasi. Salah satu kompetensi, contohnya adalah pemeriksaan fisik remaja. Selanjutnya, mahasiswa melakukan redemonstrasi terhadap kompetensi tersebut. Selanjutnya, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan redemonstrasi sesuai dengan daftar tilik dan penilaian yang sudah ditentukan. Selanjutnya, akan ditayangkan contoh pembelajaran teori dengan menggunakan platform Zoom Meeting pada pertemuan 1 dengan topik konsep remaja dan kesehatan reproduksi remaja. Selamat menyaksikan. Sudah muncul slide-nya? Oke. Ya, ini. Sebelum masuk ke materi ya, Ibu ingin bertanya dulu ya tentang pendapat mahasiswa ya. Kenapa seorang bidan harus mempelajari tentang Kesko remaja ini? Oke, silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Kenapa ya kita harus membahas tentang remaja gitu ya? Kenapa masuk ke asuhan kita gitu? Kenapa nggak hanya hamil ya? Kan udah ada hamil, ibu bersalin, ibu nifas gitu ya. Tapi ternyata remaja pun masuk ke dalam asuhan yang harus kita lakukan gitu. Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Baik, Ya, silakan. Boleh, silakan. Baik, Bu, kenapa kita harus kemampuan dalam Silakan Elizabeth ya. Oh, Atia, silakan Atia. menjawab kenapa kita harus memiliki kemampuan untuk memberikan asuhan kepada remaja karena kita sebagai bidan khususnya untuk merawat seorang perempuan. Nah, untuk itu tidak hanya melewati fase di mana dia hanya dewasa saja, namun kita lupa juga melewati fase remaja di mana di fase remaja ini banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan untuk remaja saat nanti akan masuk. Atia, suaranya putus-putus. Oke. Oke, bisa diulang Atia? Ya, baik. Suaranya terputus. Ya. Kenapa kita sebagai bidan harus mengetahui mengenai asuhan untuk remaja karena kita sebagai bidan memiliki asuhan terkhususnya untuk perempuan. Nah, untuk perempuan ini tidak hanya melewati fase remaja saja, namun juga fase dewasa saja, namun juga melewati fase remaja. Di mana di fase remaja ini perempuan harus banyak mempersiapkan kesehatannya untuk nanti ia bila ingin menikah ataupun ingin memiliki anak begitu. Sehingga kita sebagai bidan harus bisa memberikan asuhan untuk menaiki kesehatan reproduksinya kepada remaja, karena remaja juga jika kita lihat banyak masih belum mengetahui banyak mengenai apa saja sih yang harus dia lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksinya, dan juga dalam undang-undang terkhususnya untuk yang
profesi ini memiliki kewenangan dalam memberikan asuhan kepada remaja, khususnya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Atiah ya pendapatnya. Oke, ada yang mau melengkapi? Tadi Atiah menyampaikan asuhan remaja ini menjadi kewenangan bidan gitu ya. Jadi tidak hanya kehamilan, tetapi remaja ini juga perlu disiapkan gitu ya. Perlu disiapkan termasuk kesehatan reproduksinya ya. Oke, silakan Elizabeth. Ya, baik, Ibu izin berpendapat. Setuju dengan Atia, Elizabeth izin menambahkan. Jadi Ya. mengapa remaja menjadi saran asuhan bidan juga? Karena remaja ini merupakan masa yang tepat untuk bidan memberikan edukasi juga, betul yang seperti Atia sebutkan, itu persiapan untuk remaja untuk menghadapi kehidupan berkeluarga, pernikahan, dan juga berencana ke depannya. Karena remaja ini tentunya akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi sering juga mendengar bahwa bidan sangat berperan penting dalam penerus bangsa ini, karena dari bidan juga remaja-remaja diedukasi khususnya tentang kesehatan reproduksinya. Mungkin sekian Ibu yang dapat Elisa sampaikan. Ya, oke, terima kasih Elizabeth ya, betul ya. Nah, di sini remaja adalah masa transisi antara masa anak dan dewasa, di mana terjadi pacu tumbuh atau growth spurt ya, kemudian timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas ya, atau kesuburan ya, dan terjadi perubahan-perubahan psikologi serta kognitif. Ini menurut Kemenkes 2015 gitu ya. Jadi peralihan gitu ya, pengertiannya itu adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa gitu ya. Nanti kita akan belajar juga ya, apa sih ciri-ciri seks sekundernya gitu ya, apa sih perubahan-perubahannya, perubahan fisiknya, perubahan psikologisnya, perubahan kognitifnya gitu ya, nanti kita akan belajar ya. Oke, nah definisi ini ya, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ya. Di sini rentangnya 16 sampai 30 tahun ya. Kemudian menurut Permenkes Nomor 25 Tahun 2014, ini rentangnya 10 sampai 18. Sedangkan menurut BKKBN di sini rentangnya 10 sampai 24. Kemudian menurut WHO di sini rentangnya 10 sampai 19. Ini bisa digunakan ya, karena ada beberapa perbedaan, ada beberapa referensi, dan ini sah untuk digunakan ya. Oke, di sini mahasiswa masih dalam definisi remaja? Baik, Masih rata-rata ya. Rata-rata usianya berapa nih? 20 Ibu. Yang 20. Oke. Berarti menurut BKKBN masuk ya, menurut Permenkes juga masuk. Yang paling muda berapa? Ada yang paling muda, ada yang 19. Nyimas 19. 17 Nyimas? Jiwanya 17 Ibu, tapi badannya 19. Wih, mantap ya. Jiwanya 17 ya. Oke. Berarti masih dalam definisi remaja ya. Oke. Nah, kita lihat ya, di sini batasan usia remaja ya. Kita ambil batasan dari WHO ya. 10 sampai 19 tahun. Remaja awal itu usia 10 sampai 13. Di sini rentang SMP ya, rentang SMP. Kemudian remaja pertengahan di sini 14 sampai 16 ya. Kemudian ini rentang SMA ya, SMP sampai SMA. Kemudian remaja akhir ini mulai 17 sampai 19 ya. SMA kelas 3 ya. Kemudian remaja akhir ini SMA kelas 3 sampai dengan awal mulai memasuki perkuliahan ya. Ini adalah batasan usia remajanya gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih, apa yang disebut remaja sehat gitu ya. Apakah betul kalian termasuk kategori remaja sehat gitu ya? Nah, kita lihat definisinya. Definisinya itu ternyata dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, kalau dilihat dari gambar ya. Dari kepala, hati, tangan, sampai dengan kaki. Nah, kita lihat nih dari kepala ya. Ada kreatif, terbuka gitu ya, mulai mencari identitas diri ya, penuh dengan rasa penasaran, mulai percaya diri dalam mengambil keputusan sendiri. Nah, tentunya ini berbeda ya, pada masa anak-anak masih tergantung gitu ya, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, pada remaja ini, definisinya ini harus bisa mengambil keputusan mandiri gitu. Jadi harus lebih mandiri dalam mengambil keputusan ya. Kemudian pada hati. Nah, di sini ada sifat terbuka, simpatik ya. Nah, di sini nih ciri khas remaja nih. Suasana hatinya naik turun. Jadi fluktuatif ya. Naik dan turun ya. Mungkin masih terbawa emosi ya. Apalagi untuk remaja putri. Remaja putri di sini pada saat menjelang haid ya, ada yang namanya premenstrual syndrome. Nah, di sini kan terkait dengan hormon ya, terkait dengan hormon pertumbuhan. Jadi ini akan mempengaruhi suasana hati gitu ya. Kemudian mampu mengungkapkan perasaan ya. Mampu meluapkan perasaan, emosi, dan sebagainya. Kemudian peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar gitu. Ini kita bahas ke konsep kesehatan reproduksi remaja. Nah, tadi kan
pengertian dari remaja itu sendiri ya. Sekarang kita bahas konsep KRR ya. Apa itu pengertiannya? Dari Undang-Undang RI 6 2009 ya tentang kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat secara fisik ya, secara mental, sosial secara utuh. Jadi tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan saja gitu ya, yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi adalah ada pengertian fisik, mental dan sosial gitu. Jadi kalau misalnya seorang remaja dia secara fisik sehat, nggak ada sakit gitu ya, suhu tubuhnya normal, kemudian pokoknya secara fisik mah dia kelihatan sehat. Tetapi ternyata dia pemurung gitu ya, kemudian sering menangis. Nah, itu kalau dari pengertian ini kira-kira dia memenuhi nggak kriteria sehat? Tidak, Ibu. Tidak ya. Kenapa, Amanda? Kenapa tidak sehat? Karena tadi balik lagi karena dia juga terlihat pemurung, sedih. Karena kan kalau misalnya pengertian itu secara fisik dan mental, Ibu. Nah, apabila seperti yang disebutkan tadi itu masuknya kesehatan mentalnya kurang baik gitu, Ibu. Maka tidak bisa masuk ke dalam definisi tersebut. Ya, oke, betul ya. Sudah sangat jelas ya. Jadi tidak hanya secara fisik saja, tetapi mental dan sosial juga harus sehat, gitu ya. Nah, di sini nih, seberapa penting pengetahuan cash flow bagi remaja? Kenapa pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif ini bagi remaja itu sangat penting? Apa cash flow ya? Kenapa pendidikan kesehatan reproduksi harus diajarkan sejak dini? Nah, sekarang Ibu tanya lagi ini, kalian mendapatkan informasi gitu ya tentang cash flow remaja itu pada usia berapa? Izin menjawab, Silakan, ada yang mau? kalau Boleh. saya dari SMP, Bu, sekitar umur 14 tahunan. Dari SMP, Elizabeth dari SMP. Yang lain? Yang lain tadi siapa yang berbicara? Silakan. Tadi ada Kak Amanda. Amanda. Umur berapa Amanda? Sudah Ibu tadi yang 14 tahun. 14 tahun. Yang lain? 14 tahun teh SMP ya? Yang lain ada yang mendapatkan informasi? Ada yang masih ingat nggak? Ibu kelas Pada 6 saat SD. Indira kelas 6 SD. Dapat info apa aja, Indi? Masih ingat, Indi, infonya? Itu Bu yang menstruasi gitu-gitu Bu. Berapa kali ganti pembalut. Oh, oke. Gimana itu? Di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal? Di sekolah ya Bu. Di sekolah. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini tadi ya alasannya ya kenapa gitu ya. Karena sebentar. Ya, karena masa remaja ya di sini tadi ya masa khusus yang penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia atau sering disebut masa pubertas, peralihan dari anak ke dewasa. Nah, di sini masa remaja merupakan masa transisi yang unik dan ditandai oleh beberapa atau berbagai perubahan fisik, ekonomi dan psikis gitu ya. Selain itu, masa remaja terjadi perubahan fisik ya organobiologik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaannya gitu. Jadi gini, perubahan fisiknya itu tumbuh sesuai dengan usia gitu ya, sesuai dengan usia, sesuai dengan nutrisi ya, sesuai dengan lingkungan, itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi ya tumbuhan karena setiap individu itu berbeda. Tetapi di sini terkadang tidak seimbang karena harus disesuaikan dengan mental emosional gitu ya. Jadi kalau mental emosional tidak stabil, maka itu akan mempengaruhi perubahan dari remaja tersebut gitu ya. Nah, karena adanya perubahan-perubahan tersebut, ya ini kan terjadinya fisiologis ya, normal ya. Yang nggak normal itu yang tidak terjadi perubahan itu ya. Nah, karena ini normal dan perubahannya cukup besar gitu ya, karena tadi masa transisi ini bisa dapat membingungkan remaja, karena itu perlu informasi ya, perlu pengertian, perlu bimbingan gitu ya, kemudian dukungan lingkungan sekitar ya, tentunya keluarga ya, dari skupnya keluarga dulu agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, mental dan psikososial gitu. Jadi memang betul ya perlu diarahkan. Anak-anak saja kan diarahkan ya, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia memakai pakaian, membuka pakaian, kemudian buang air kecil, buang air besar gitu ya. Tentunya sama dengan remaja yang masalahnya lebih kompleks ya. Bagaimana dia harus menghadapi lingkungan sosial, bagaimana nanti dia harus berinteraksi, bagaimana apalagi sekarang ya zaman IT itu luar biasa ya, bagaimana dia harus menyikapi hal tersebut dengan informasi tentang seks yang bebas gitu ya, dia bisa mendapatkan informasi apa saja dengan mudah, itu kan perlu diarahkan dan dibatasi supaya pertumbuhannya pun sehat ya. Karena ada beberapa kejadian ya
ada beberapa kejadian remaja yang mengalami penyimpangan, dia kurang mendapatkan informasi sehingga pertumbuhannya pun ya informasi yang didapatkan sedikit ya, tidak ada yang mengarahkan lingkungannya ya, dia di dalam circle yang kurang baik, akhirnya apa? Dia terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, itu sebagai tugas kita ya, tugas kita sebagai seorang bidan. Nah, di sini PIKR adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program genre. Apa itu program genre? Ada yang tahu? Genre? Generasi berencana. Ada yang tahu? Generasi berencana sekali ya. Ya, jadi PIKR merupakan salah satu wadah yang dikembangkan dalam program genre ya atau generasi berencana yang dikelola dari, oleh, dan untuk mahasiswa atau remaja untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan ya, 8 fungsi keluarga, triad KRR ya, ada seksualitas, HIV/AIDS serta nafsa, kemudian keterampilan hidup ya atau life skill dan genre ya. Jadi keberadaan dan peranan PIKR di sini sangat penting dalam membantu remaja untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau mahasiswa. Nah, ini mungkin ada yang tahu kenapa dari remaja, oleh remaja, untuk remaja. Kenapa dikelola oleh remaja? Ada yang tahu? Baik, Ibu izin berpendapat. Boleh, silakan. Agar kayak serasa tidak menggurui, Ibu. Kalau remaja sama remaja kan lebih kayak gimana, nyantai, nyambung gitu, Bu. Kalau sama orang tua terkesan kayak gimana gitu, lebih ngedumel gitu, Ya. Bu. Pengalaman pribadi ya ini ya? Iya. Pengalaman pribadi ini lebih nyaman cerita ke teman ya daripada ke orang tua ya. Ya, karena memang gitu ya, remaja itu sifatnya itu adalah lebih nyaman untuk bercerita ke sesama gitu ya. Mungkin yang sefrekuensi gitu ya, kalau sekarang istilahnya ya satu circle gitu ya. Jadi akan lebih optimal informasi yang diberikan. Gitu. Ya, kita lihat. Nah, ini genre ya atau generasi berencana. Jadi di sini pengembangan program genre ini program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Jadi program genre di sini ditujukan oleh remaja melalui wadah PIKR dan keluarga yang memiliki remaja melalui wadah bina keluarga remaja. Ya, jadi betul-betul hidup itu harus ada planning ya, harus ada rencana, harus ada planning. Ya, harus ada input, proses, dan outputnya. Gitu ya, betul-betul harus direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan, artinya apa? Pernikahan dini ya, atau pernikahan apa istilahnya teh? Kehamilan tidak diinginkan gitu ya, karena tidak direncanakan. Itu yang betul-betul harus kita hindari ya. Nauzubillah ya, jangan sampai ya. Betul-betul kita harus bikin planning gitu ya. Kapan nih saya mau melanjutkan studi? Saya rencana usia berapa nih menikah? Kemudian bagaimana nanti kehidupan setelah menikah gitu ya. Mempunyai anak, tadi sesuai dengan ilustrasi tadi ya. Bagaimana nanti mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan tempat tinggal gitu ya, berencana nanti selanjutnya dalam pengasuhan anak dan sebagainya. Itu yang harus dibekali kepada remaja. Nah, di sini nih kalian nih sebagai provider ya dalam pemberi asuhan mahasiswa nih dari oleh dan untuk mahasiswa. Selanjutnya ada tugas praktik ya, ada tugas praktik sudah Ibu posting di GCR ya, silahkan dikerjakan ya. Programnya yang rasional sesuai dengan tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi sebetulnya awalnya mahasiswa harus mencari masalah dulu ya, misalnya di lingkungan tempat tinggal kalian misalnya ada masalah apa. Nah, itu bisa diangkat menjadi isu. Nah, kemudian untuk mengurangi kasus tersebut apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Jadi dibuat program, bisa dibuat ilustrasi-ilustrasi atau istilah-istilah yang menarik gitu ya, supaya menarik untuk diikuti ya untuk audiensnya. Ya, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu izin bertanya, untuk tadi kan membuat program Ya, kerja. silakan sih Pak. Untuk program kerja yang Betul. dibuat oleh kelompoknya ini harus berapa Ibu? Apakah boleh lebih dari satu nantinya? Ya, boleh. Justru bagus ya. Jadi selama 1 tahun itu kira-kira kegiatan apa yang rasional ya, yang mampu laksana oleh kalian gitu ya. Yang kira-kira mampu dilaksanakan. Boleh, lebih dari 1 boleh. Ya, silahkan bebas. Ini berkreasi ya. Nanti ini akan menjadi penilaian PJBL ya. Ada format, ada rubrik penilaian, nanti akan menjadi penilaian PJBL dan tentunya nanti penilaiannya per individu ya. Nanti akan dipresentasikan, nanti akan kita lihat ya per kelompok. Apa aja nih inovasinya nih ya terkait dengan program kerja ini.
Ya, itu ya Sipa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Ibu, dari adik sudah cukup. Ya, sudah cukup? Baik. Oke, kalau sudah cukup, silakan ya, silakan dikerjakan ya. Masih ada banyak waktu ya. Silakan sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 dikerjakan. Nanti jam 1 kita ketemu lagi untuk presentasi ya. Untuk presentasi pemaparan hasil dari inovasi program kerja yang sudah kalian rumuskan per kelompok ya. Sepakat? Setuju, Baik, Ibu. kalau sudah sepakat, oke. Ya, baik kalau sudah cukup, mungkin sekian ya. Sekian untuk perkuliahan kali ini. Silahkan ya dikerjakan tugas praktiknya. Nanti kita bertemu lagi untuk menyampaikan ya, menyampaikan hasil dari diskusi ya, hasil dari diskusi untuk PJBL-nya. Baik, sekian dari saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama.